Jika ada dua perusahaan, misalnya Bank BCA atau Bukit Asam, bagaimana cara kamu menentukan valuasi dari dua perusahaan ini? Apakah dengan hanya menghitung jumlah asetnya saja, atau menghitung pendapatan yang mungkin diterima di masa depan? Hal ini yang dibahas di buku The Little Book of Valuation, How to Value a Company, Pick a Stock, and Profit dari Aswat Damodaran. Beliau seorang profesor keuangan di The Stern School of Business at New York University. Di video kali ini saya akan bahas 5 poin penting dari buku ini, khususnya tentang cara melakukan valuasi dan memilih saham, yang tentunya juga ditambah versi saya sendiri. Hai, saya Ngurah dari Pintar Saham, channel YouTube yang memberikan insight tentang keuangan dan investasi yang mudah-mudahan bisa bikin kamu cuan. Key takeaway yang pertama adalah terdapat dua jenis pendekatan dalam melakukan valuasi, yaitu relative valuation dan intrinsic valuation. Di relative valuation, premisnya atau logikanya adalah tiap orang memilih membayar sekecil-kecilnya untuk aset yang tergolong identik atau sejenis. Nah, sedangkan di intrinsic value itu ada dua premisnya. Yang pertama adalah tiap orang memilih menerima uang dibandingkan uang hari ini dibandingkan esok, dan tiap orang memilih hal yang pasti dibandingkan yang berisiko. Jadi ada yang lebih memilih relative valuation dibandingkan intrinsic value. Kalau saya sendiri lebih prefer kenapa nggak digabungkan aja keduanya dan diambil sudut pandangnya. Nah, jadi misalnya di relative valuation untuk screeningnya dan intrinsic valuation untuk menilai si company atau perusahaan ini worth it atau enggak dari sisi sahamnya tentunya. Oke, jadi coba kita bahas satu persatu. Yang pertama di relative valuation. Misal nih, ada dua pilihan. Rumah dengan harga 300 juta rupiah dan rumah dengan harga 200 juta rupiah. Dengan kondisi yang sama persis, kamu bakal memilih yang mana? Jelas jawabannya adalah rumah yang lebih murah dong ya, yang 200 juta rupiah. Nah, di tiga langkah dalam melakukan relative valuation sendiri adalah, pertama, kamu harus temukan aset yang bisa dibandingkan. Jadi misalnya perusahaan Bank BCA misal dan Bank BRI. Nah, jadi kan dia di sektor yang sama itu. Jadi cocok banget membandingkannya. Yang kedua, gunakan variabel yang terstandarkan. Jadi maksudnya di sini nggak boleh hanya melihat harga sahamnya saja. Karena kalau melihat harga sahamnya aja ya udah pasti dong harga sahamnya lebih murah, kita anggap lebih murah dibandingkan yang lebih mahal. Padahal harus ada dilihat dari sisi rasio keuangannya. Nah, yang ketiga, kombinasikan. Jadi nggak boleh hanya karena price to earning ratio BRI lebih rendah dibandingkan price to earning ratio-nya BCA, kemudian kamu langsung memutuskan valuasi BRI lebih baik dibandingkan BCA. Jadi di buku ini disarankan juga kita menggunakan yang namanya earning growth per share selama 10 tahun terakhir. Jadi pertumbuhan laba bersihnya selama 10 tahun itu seperti apa? Jadi nggak hanya ngomongin value investing saja, tapi wajib dikombinasikan dengan pertumbuhan laba bersihnya atau growth-nya. Hal ini juga sempat saya udah bahas di YouTube channel Pintar Tam tentang screening menggunakan price to earning ratio. Kamu bisa cek di video-video sebelumnya. Nah, jadi kuncinya adalah pilih yang bertumbuh, namun price to earning ratio-nya kalau bisa masih lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenis di sektor yang sama. Nah, bagaimana dengan kelemahannya? Kelemahan dari penggunaan relative valuation ini adalah misal di sektor komoditas batubara. Contohnya, PR-nya PTBA di angka 100, sedangkan price earning ratio-nya ITMG di angka 200. Bukan berarti langsung memilih PTBA, karena secara relatif, price earning ratio sama dengan 100 itu sudah tergolong mahal banget. Nah, jadi ini kelemahan metode ini nih, hanya mengcompare relative valuation-nya aja. Nah, tapi ini contoh ya, jadi bukan berarti PR-nya PTBA saat ini di 100 atau PR ITMG 200, ini contoh saja. Kemudian di intrinsic valuation, contohnya bakal kayak gini. Jika kamu diberikan uang 100 juta rupiah hari ini, atau 10 juta rupiah tiap tahun selama 10 tahun, yang mana yang kamu bakal pilih? Jawabannya juga simpel ya, mending 100 juta hari ini, ya nggak? Karena kita tahu ada faktor inflasi. Tapi boleh kita contoh kasusnya diubah menjadi, saya memberikan kamu uang 1 juta rupiah sekarang juga, atau kamu lempar koin dulu, apabila yang muncul ada bagian gambar, kamu dapetin 2 juta, tapi kalau yang muncul bagian angka, maka kamu tidak mendapatkan apa-apa.
Nah, sebagian besar saya yakin akan memilih Rp1 juta saat ini juga karena pasti sifatnya. Pada dasarnya manusia lebih menyukai kepastian dibandingkan yang berisiko, ya kan? Konsep inilah memunculkan yang namanya discount rate. Tapi saya coba menyederhanakan penjelasannya menjadi a share in a company is a claim against a certain portion of the future earning of that same company. Jadi, lembar saham di perusahaan merupakan klaim kepemilikan dari proporsi laba masa depan dari perusahaan tersebut. Fokusnya lebih ke berapa yang akan kamu punya dari perusahaan tersebut. Nah, ini ilustrasinya saya dapatkan dari YouTube The Swedish Investor. Di intrinsic value ini, intinya kamu harus bisa memperkirakan pertumbuhan pendapatannya di masa depan, profit marginnya, dan berapa uang yang digunakan untuk pembelian alat-alat modal atau capital expenditure. Ini emang agak kesannya lebih berat ya. Nah, yang keempat, key takeaway-nya adalah kebenaran tentang valuasi. Jadi, semua valuasi pada dasarnya adalah bias karena adanya asumsi yang digunakan. Misal perusahaan Telkom, kamu membuat asumsi laba bersihnya akan tumbuh 15% tahun ini. Pertanyaannya mengapa tidak 10% atau mengapa tidak 100%? Nah, jadi kemungkinan bias karena kamu menyukai produk Telkom misalnya, atau kamu sudah punya sahamnya misalnya, kamu mengenal orang yang bekerja di sana. Nah, untuk mengurangi bias ini, yang bisa saya lakukan biasanya adalah dengan melakukan dengan memperhitungkan rata-rata pertumbuhan laba bersih dengan kondisi mengeluarkan pertumbuhan laba di saat-saat yang tergolong ekstrim. Misalnya pandemi atau krisis. Jadi kita pilih yang average labanya, growth-nya itu yang dalam kondisi normal-normal saja. Nah, sedangkan dari key takeaway dari buku ini, sebagian besar valuasi pada dasarnya meleset. Namun, dengan melakukan relative valuation dan intrinsic valuation, probabilitasnya akan lebih baik dibandingkan kamu hanya menebak-tebak saja. Less is more, jadi simpelnya kalau SB menggunakan PE dan PBV saja. Nah, yang terakhir, konteks itu penting. Jadi di buku ini ada penggolongan perusahaan menjadi 3 jenis, yaitu growth, decline, dan cyclical. Nah, misal untuk menganalisis perusahaan yang kategori growth, maka kamu bisa menghitung seberapa besar revenue-nya akan bertambah, profit margin-nya seperti apa di masa depan, kemudian going concern value-nya seperti apa. Di Indonesia, kategori perusahaan yang tergolong bertumbuh jika laba bersihnya bisa tumbuh di atas 20% dalam setahun. Itu versi saya, di atas 20%, di atas 20% dalam setahun. Untuk kategori perusahaan yang decline sendiri, dianjurkan di dalam buku ini di-skip aja, karena it's just wasting time if kita mengkoleksi saham perusahaan yang kinerjanya menurun terus. Lebih baik kita cari yang lain. Nah, sedangkan untuk kategori cyclical, yang bisa dibilang kan saham yang happening ya, kalau lagi booming di Indonesia itu misalnya batu bara. Nah, jadi untuk batu bara, kamu bisa menganalisa dengan atau kategori perusahaan saham yang kategori cyclical, kamu bisa memperkirakan average price dari yang komoditas yang dia jual selama 10 tahun terakhir, kemudian average profit margin seperti apa, untuk full cycle, dan untuk industrial company, marginnya juga seperti itu untuk industrial company. Jadi intinya, average selling price dari komoditas yang dijual selama 10 tahun terakhir seperti apa, average profit marginnya untuk whole cycle ini dalam arti ketika dia lagi booming siklusnya dan ketika lagi decline, seperti apa average profit marginnya. Itu dia dari 5 key takeaways dari buku The Little Book of Valuation dari Aswat Damodara. Semoga bisa memberikan insight buat kamu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan kalau kamu ada yang ingin bertanya atau kamu ingin punya masukan atau kamu masih bingung dengan sebenarnya evaluasi itu seperti apa, silakan di kolom komentar yang disediakan. Yuk, semoga sehat dan cuan selalu buat kamu.